Wujud Rasulullah 2025 bulan Maret 2025 tahun ke-7 wujud gereja universal keluarga dalam Yesus. Semoga keluarga yang mengalami krisis mampu menemukan pemulihan luka melalui pengampunan dan penemukan kembali karena setiap anggota keluarga mereka. Wujud gereja Indonesia. Perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan. Semoga para perempuan yang belum siap mengandung diberi keberanian oleh Allah sang sumber kehidupan serta dididik oleh keluarga sehingga mampu menerima janin yang hadir di dalam hari ini. Sekarang, mari kita berdoa tahun ini 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang ada di surga, semoga iman dan doa Engkau anugerahkan kepada kami dalam putra Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala hati cinta kasih yang mencurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangunkan harapan dan mulia kedatangan kerajaan di dalam hidup kami. Semoga mengubah kami menjadi penabur-penabur yang tinggi, yang menghidupkan semua manusia dan seluruh alam semesta dalam pengertian yang penuh iman akan lahir dan hidup ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga tahun ini menghidupkan kembali dalam diri kami para bersejarah pengharapan, kerinduan akan kasih surga dan curahkan pada seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Pencipta. Bagi mulia Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan ikhlas dan penuh iman.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Silakan duduk. Selamat pagi berkah dalam Minggu biasa ke-8 membuat kita bersama mempersiapkan diri untuk memasuki masa Prapaskah kita. Sabda Tuhan yang kita renungkan dari kitab Putra Sirah kita diteguhkan oleh sapaan kitab Putra Sirah untuk berhati-hati dalam berbicara. Kita diajak menambahkan keutamaan dalam berbicara. Santo Paulus meyakinkan kepada orang-orang Korintus bahwa keutamaan yang mendasar ditemukan dalam Kristus, karena Kristus adalah telah mengalahkan maut. Maut telah dikalahkan dengan kebangkitannya. Saudara-saudari, Yesus sendiri mengingatkan kepada murid-muridnya untuk membangun keutamaan hati yang jernih, hati yang tulus. Murid-muridnya diajak untuk sampai ke tingkat kemendalaman seperti itu. Sabda itu mendasari kita semua yang bersama dengan gereja memohonkan rahmat kesembuhan bagi Bapak Suci Fransiskus Asisi. Semoga dipulihkan kesehatannya. Diaturkan di hadapan Allah dalam Ekaristi ini untuk ketentraman abadi Bapak Mikael Marmiko. Semoga bahagia di surga. Mengucapkan syukur di hadapan Allah atas keberhasilan studi Ignatius Kevin dan mohon berkat untuk pekerjaannya. Sekarang Ekaristi ini akan kita mulai dengan mengenang janji baptis kita. Janji baptis kita telah kita hidupi. Melalui air kita telah dilahirkan kembali, dan melalui air yang sama kita diingatkan atas komitmen baptis itu. Terimalah berjuang air mengawali Ekaristi kita. Amin.
kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Putra Silam. Kalau air goyang-goyang, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicara.
Nilailah dan ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Janganlah memuji seseorang sebelum ia bicara, sebab justru bicara batu pujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenalkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenalkan yang tidak dapat mati, maka akan menambah firman Tuhan. Mau telah berjalan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak ada yang pernah sia-sia. Demikianlah saudara.
Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kain di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kain yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kain itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, mengakhiri minggu biasa putaran pertama, hari ini minggu biasa yang ke-8 dan menjelang masa Prapaskah, Bapak Uskup memberikan surat gembala pada kita sebagaimana biasa menjelang kita memasuki masa Prapaskah, masa puasa dan Ramadan. Surat gembalanya diberi judul Berziarah dalam Pengharapan. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, saya mengajak Anda semua memasuki masa Prapaskah dengan merenungkan perjalanan iman kita sebagai sebuah perziarahan. Kita datang ke dunia ini bukan sebagai penghuni tetap, tetapi sebagai seorang peziarah yang sedang menuju ke rumah Bapa dalam kehidupan yang kekal. Maka ada pepatah Jawa, urip itu ompak berombe. Hidup manusia itu hanyalah sebentar saja, bagaikan singgah untuk minum. Dalam perjalanan perziarahan ini banyak hal yang kita alami, baik yang menggembirakan maupun yang memprihatinkan. Semangat kebersamaan, persaudaraan dan solidaritas terbangun selama perziarahan merupakan sukacita kita. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa terkadang kita juga mengalami beratnya perjalanan perziarahan karena kelelahan, ketidakberdayaan, bahkan terputus asaan. Sebagai warga masyarakat, kita kerap mengalami kegelisahan, kecemasan terhadap berbagai persoalan ekonomi, sosial, politik yang terjadi di negeri ini. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang muda yang merasa gelisah, merasa cemas karena ketidakpastian
Kita tidak mungkin bisa menuntun orang lain kalau mata hati kita buta. Kiranya tepat sekali sabda Yesus, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh dalam suatu lubang? Secara khusus terhadap orang muda, Bapak Suci Fransiskus memberikan catatan agar jangan takut, karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkan mereka di tengah jalan. Dokumen Kristus Vivit yang ditulisnya, artikel 143. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengakui dalam perjalanan ujian dan kita sampai pada persimpangan jalan yang membuat kita bimbang menentukan arah. Bahkan ada kalanya kita salah arah, tersesat, yakni antara lain ketika kita begitu mengutamakan kepentingan diri lebih daripada kehendak Allah. Ketika kita mematahkan semangat orang lain dalam perjalanannya. Ketika kita merasa diri paling benar, paling suci, dengan menunjuk kekurangan orang lain. Keraguan-keraguan ini sungguh menghambat perjalanan kita menuju kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, marilah kita berbenah dengan terus-menerus membangun pertobatan yang sejati, yaitu berbalik dari kedosaan kita dan kembali mengarahkan langkah menuju kepada Allah. Kita sesali dosa-dosa kita tinggalkan kepura-puraan dan kemunafikan, kita berantas ketidakadilan dan kelaliman, serta kita wujudkan pengharapan akan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan mengupayakan hidup bersama yang penuh kasih setia dan damai sejahtera. Selama masa prapaskah ini, kesempatan untuk membangun pertobatan sejati dengan pola hidup rohani kita upayakan dan semoga menghasilkan buah kekudusan, kesucian. Karena itu marilah kita manfaatkan rahmat dan berkat yang disediakan Allah dengan menerima lebih banyak sakramen-sakramen gereja, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen tobat. Tekun mengikuti doa baik pribadi ataupun bersama, terutama renungan-renungan APP, serta melakukan kebaikan dan amal kasih, khususnya bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Upaya-upaya pertobatan dan kekudusan ini dapat dipadukan dengan pelayanan penerimaan sakramen atau penerimaan rahmat indulgensi penuh di tahun Jubileum 2025 ini. Prasyarat dan pelayanan penerimaan indulgensi penuh dari gereja dan bagi gereja dan tempat-tempat peziarah telah dijelaskan oleh Bapak Uskup melalui panduan praktis memperoleh rahmat indulgensi di Keuskupan Agung Semarang, sebagaimana sudah saya share, saya bagikan kepada para ketua lingkungan, dan saya berharap para ketua lingkungan men-sharekan kembali di grup WA lingkungan masing-masing sehingga dapat dimengerti prasyarat-prasyarat untuk menerima rahmat indulgensi itu. Pertobatan dan rahmat indulgensi akan membantu kita menjadi peziarah-peziarah pengharapan. Semangat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Kita diundang untuk menemukan pengharapan di tengah masyarakat. Dengan pengharapan orang mampu bertahan menghadapi tantangan, masyarakat lebih siap menghadapi perubahan dan dunia dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Dalam terang iman, pengharapan bukan sekedar optimisme. Optimisme bisa habis karena optimisme kekuatannya bertumpu pada diri kita. Pengharapan adalah kekuatan iman, karena dalam pengharapan kita mengimani Kristus yang selalu bekerja dalam kehidupan, Kristus Tuhan yang menguatkan kita. Bagi kita pengharapan menjadi cahaya energi yang menuntun kita dalam perjalanan menuju kepada Allah
juga bukti nyata dalam kebijakan dan pelayanan yang mensejahterakan dan berkeadilan. Saudara-saudari yang terkasih, mengakhiri surat gembala ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah andil dalam menumbuhkan pengharapan di tengah masyarakat dan gereja melalui berbagai keterlibatan dan keberpihakan. Saya mengajak Anda semua baik secara personal maupun bersama keluarga dan lingkungan mendalami tema APP kita 2025 yang bertema bersekutu dalam doa, pertobatan dan pengharapan sambil memasuki masa prapaskah dengan hati yang terbuka pada bimbingan Tuhan dan sikap tobat yang tulus. Uskup memberikan catatan bersumber dari ketentuan pastoral Radio Jawa tahun 2016 pasal 138 karya 2B yang bersumber dari KHK Kanon 1249 sampai 1253, KHK 1983 tentang hari tobat, peraturan puasa dan tantangan. Hari puasa tahun 2025 dilangsungkan 2 kali, Rabu Agung tanggal 5 Maret dan Jumat Agung tanggal 18 April. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Agung dan 7 Jumat selama masa prapaskah sampai Jumat Agung. Yang dimaksud dengan berpuasa adalah makan hanya sekali sehari pada hari Rabu Agung dan hari Jumat Agung. Umat yang wajib berpuasa adalah yang berumur 18 tahun dan yang memasuki tahun ke-60 dalam rentang 18 tahun sampai pada tahun yang ke-60 bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang dimaksud dengan bertantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang disukai pada hari Rabu Agung dan 7 Jumat selama masa prapaskah. Waktu berpantang dapat dilakukan setiap hari-hari itu, hari Jumat, hari Rabu Agung dan 7 Jumat selama masa prapaskah, kecuali hari Jumat lalu menjadi hari pesta wajib, maka kita tidak dianjurkan untuk berpantang. Karena peraturan puasa dan pantang tersebut cukup ringan, serta agar setiap pribadi dan komunitas dapat memanfaatkan 40 hari masa prapaskah sebagai kesempatan istimewa untuk membina pertobatan. Dan dengan tobat dan mati raga, kami anjurkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing pribadi, keluarga, atau komunitas menentukan pantang dan puasa mati raga yang lebih bermakna dan sesuai dengan jenjang usia. Misalnya, keluarga menyepakati pada hari Rabu Agung, hari Jumat selama masa prapaskah, tidak membuat pembelanjaan keluarga yang lebih besar, mengiring dalam belanja keluarga, disepakati dalam keluarga ini. Pada hari pantang dan atau hari-hari lain yang ditentukan, setiap keluarga komunitas dapat berpantang makan nasi atau menggantinya dengan bahan pokok lokal dengan satu macam lauk dan disepakati dalam keluarga itu atau komunitas. Saya mengambil pada kesempatan selama masa prapaskah pada hari Rabu Agung dan 7 Jumat untuk tidak mengirim makanan ke pastoran oleh keluarga-keluarga supaya saya tidak tergoda untuk makan. Maka Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak APP apa yang dikirimkan ke pastoran, masukkanlah ke kotak APP keluarga Anda.
Selama 40 hari masa Prapaskah secara pribadi atau bersama dalam keluarga, komunitas, pastoral, seminari memilih 7 perbuatan dan siri yang lebih berdaya ubah. Kesannya kalau di susteran, saya usul hari Jumat semua suster bekerja di kebun, karyawannya diminta istirahat, jangan bekerja pada hari Jumat, biarkan suster-suster yang membersihkan rumput, yang menyiram tanaman, supaya menjadi siri atas dosa-dosa kita. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan gereja ini juga untuk siri. Misalnya Bapak Ibu hari Jumat mau membersihkan rumput gereja yang tak teratur, dipersilakan, asal tidak mencampuri tanaman. Dipersilakan. Atau di sekitar rumahmu ada rumput-rumput yang perlu dirapikan, walaupun itu menjadi sesuatu yang barangkali tidak nyaman, tetapi diperlukan. Setiap pribadi, keluarga, komunitas dapat mewujudkan karya amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. Maka kotak APP saya harap sungguh-sungguh menjadi tempat bagi keluarga atau pribadi, ibu, bapak, anak-anak untuk dipergunakan sebagai kesempatan amal kasih. Masukkanlah di kotak APP-mu. Satu keluarga bisa 2 kotak, boleh 2 kotak, karena dalam keluarga itu ada 2 kakak, dalam rumah itu ada 2 kakak, maka lalu menjadi 2 kotak. Itu sangat bagus. Tahun lalu hasil APP Kartu ini turun dibandingkan 2023. Saya berharap ajakan keuskupan dengan kotak APP itu kita pakai sebagai beramal, berderma, bukan dari kelebihan saya, kecukupan saya, tetapi dari kekurangan-kekurangan kita. Akhir dari ajakan ketentuan statuta Republik Jawa itu mengatakan begini: setiap pribadi melatih diri lebih teguh dalam olah rohani, membaca sabda, berdevosi atau berakurasi atau yang lebih unggul dan mendalam adalah cobalah merayakan Ekaristi harian. Di saat juga teman-teman yang lain, saudara-saudari kita yang muslim, mereka berteduh pada pagi sudah bangun untuk sahur, atau mereka yang malam hari mereka mengadakan tarawih. Kita dipacu juga untuk berolah rohani yang lebih kuat, mengalahkan godaan raga, kenyamanan raga, dan kita persembahkan sebagai siri atas dosa-dosa kita. Semarang 27 Februari 2025, tertanda Robertus Rubianmoko, Uskup Agung Semarang. Terpujilah Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kita berdiri, kita doakan sahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal dan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menghukum. Maka mari kita mohon kepada Allah Bapa kita di surga. Bagi Bapa Suci dan Maha Kuasa, semoga Allah selalu menunjukkan kepada para anggota gereja
jalan harus ditempuh dalam keadaan masa yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon kepada-Mu. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh para pemimpin masyarakat untuk secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh keinginan dan nafsu untuk berbuat curang. Marilah kita mohon kepada-Mu. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi para korban bencana alam dan kecelakaan lalu lintas, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang mengalami penderitaan karena bencana alam dan kecelakaan lalu lintas. Semoga mereka mampu mengampuni penderitaannya dan merasakan uluran kasih melalui pilihan dan membantu mereka. Marilah kita mohon kepada-Mu. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi kita semua yang hadir di sekitar altar ini, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Semoga kita mulai melihat kejahatan di hati kita sendiri dan memperbaikinya terlebih dahulu, serta tidak mudah mengambil orang lain yang belum tentu bersalah, karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Marilah kita mohon kepada-Mu. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Engkau berkenan memberikan jalan kehidupan yang abadi untuk Bapak Mikael Marniko yang telah Engkau panggil menghadapnya. Dalam keringanan dan belas kasih-Mu, semoga saudara kami berbahagia di surga. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah syukur atas keberhasilan studi Ignatius Kevin dan mohon berkat untuk langkah-langkah selanjutnya. Semoga jalan kehidupannya menjadi berkat untuk hari-hari selanjutnya. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan, sebab Engkau mengasihi kami semua. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Siapa persembahan?
Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan hati-hatinya bernyanyi. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena Roh Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami keluarga layak menyadari Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah kemenangan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri, kita bernyanyi doa yang diajarkan oleh Yesus. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Damai Kristus, Ibu, saudara-saudara.
Tetapi orang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita berdiri, kita bernyanyi bersama himne Jubileum 2025 Peziarah Pengharapan.
Tim layanan operator taksi Santosi membuka pendaftaran dengan syarat minimal SMA, bisa mengoperasikan laptop dan proyektor, bisa mengoperasikan Microsoft Office terutama Word dan PowerPoint, terbuka untuk metodologi dan berbuat banking. Bagi yang tertarik untuk bergabung, dapat scan yang ditayangkan atau dapat menghubungi nomor yang tertera di papan pengumuman gereja. Kolektor Ekaristi Sabtu dan Minggu 22 sampai 23 Februari. Kolektor awal atau penutupan Rp6.972.000. Kolektor kedua atau untuk pembangunan Rp5.597.000. Hasil target Ekaristi Sabtu dan Minggu 22 sampai 23 Februari Rp827.000. Mohon uang lain dimasukkan dalam kotak-kotak parkir yang sudah ada di halaman gereja. Terima kasih atas kerawanan dalam memberi uang parkir. Jadwal kunjungan rombongan dan meeting PSI kelima Senin 3 Maret, lingkungan wilayah para aktivis. Selasa 4 Maret, lingkungan Stefan para aktivis. Kamis 6 Maret, lingkungan tugas Gabriel Gereja. Jumat 7 Maret, lingkungan Elizabeth Gereja. Waktu kunjungan antara pukul 9 sampai 12 siang. Hasil sumbangan untuk keberlangsungan kegiatan sosial tradisi sebesar Rp600 juta dalam 4 kali perayaan Ekaristi. Terima kasih kepada umat yang telah berkenan untuk memberikan sumbangan. Terima kasih juga kepada DPP Gereja atas kesempatan ini. Demikian Bapak Maria Minggu. Terima kasih. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Saya ulang lagi untuk anak-anak kita yang berusia 13 tahun ke atas yang belum menerima penguatan, mohon segera mendaftarkan diri. Bapak Ibu mohon mendesak bagi anak-anak yang belum menerima, karena nanti jangan sampai ketahuan ketika persis ada waktu mau menerima sakramen perkawinan. Kita usahakan sakramen inisiasi utuh dalam diri anak-anak kita, habis Ekaristi dan penuatan. Mari kita berdiri, kita mohon berkat keputusan. Terima kasih kepada paduan suara yang mengiringi kita merayakan ibadat pagi ini, dan terima kasih atas perjumpaan kita pada ibadat hari ini. Kita berjumpa hari Rabu dalam pelaksanaan Rabu Abu dengan tawaran jadwal sebagaimana diumumkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga ibu, bapak, saudari-saudara, anak-anak diberkati oleh Allah